Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-17. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membuka atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Lalu kata Yesus kepada orang itu, katanya, "Hei saudaraku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, ada orang sakit lumpuh lalu dibawa di hadapan Tuhan Yesus melalui tali itu tidak dari atas atap karena banyak orang hingga penuh sesak tidak bisa masuk lewat pintu, maka dibongkar. Ya, ini rumah di Israel pada waktu itu ya, agak apa, jadi atapnya bisa dibongkar waktu itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini sakit, perlu disembuhkan, dan Tuhan Yesus mempunyai kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Dia mampu, karena Dia Allah sendiri juga, Dia mampu menyembuhkan orang sakit. Tetapi kali ini, yang pertama-tama diucapkan adalah, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak mengatakan saya mau sembuhkan kamu. Yang pertama-tama maksud saya. Tetapi yang pertama-tama ia mengatakan, "Hei saudara, dosamu diampuni." Nah, kita tidak tahu persis apakah penyakitnya ini karena dosa atau memang yang jelas dia orang berdosa dan sakit. Belum tentu sakitnya karena dosanya itu, tetapi yang jelas kita tahu bahwa orang itu berdosa. Tentu kita tahu juga semua orang berbuat dosa. Tetapi orang yang berdosa ini khusus diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengampunan dosa itu rupanya mulainya dari Tuhan. Memang orang yang bertobat itu diampuni dosanya. Tapi rupanya tidak tertulis di sini pengampunan memang dari Tuhan Yesus. Tapi rupanya dia ini memang sudah tahu Yesus itu mengampuni dosa dan dia menyadari akan dosanya. Tetapi tidak tertulis di sini. Tetapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengampuni dosa hanyalah Tuhan, dan Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terpenting daripada kehidupan kita adalah dosa kita diampuni. Memang kita perlu sehat, perlu hidup mapan, perlu makan rezeki banyak, bisa hidup sebagai orang sehat, tetapi yang paling penting di dalam kehidupan kita itu adalah pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita ini orang berdosa? Ya, betul. Menurut kitab suci, semua orang berbuat dosa dan semua orang tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus tentu saja. Kita semua orang berdosa.
Dan orang berdosa menurut kitab suci tidak bisa eh, dosanya itu diampuni Tuhan oleh karena usaha manusia. Usaha dengan perbuatan baik, bagus perbuatan baik, tetapi kurang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa hanya diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu kita mengakui bahwa kita berdosa, tidak bisa atau tidak mampu untuk bertemu dengan Tuhan Allah secara pribadi. Hanya orang yang berhubungan dengan Allah itu karena dosanya sudah diampuni. Diampuni dulu, lalu punya hubungan pribadi dengan Allah. Nah, orang ini perlu pengampunan dosa sehingga mereka bisa berhubungan dengan Tuhan. Maksud saya, kita bisa berbicara, memohon kepada Tuhan sesudah hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, yaitu dengan pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mengampuni dosa orang itu. Tetapi kemudian jalan pengampunan dosa memang hanya Yesus sendiri. Caranya adalah Yesus mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Jadi dosa itu tidak cukup saya minta maaf, tetapi harus percaya bahwa dosa kita itu diampuni karena pengorbanan, karena sudah dibayar atau diganti. Semestinya kita dihukum, tapi diganti dengan Yesus mati di kayu salib sebagai ganti dosa kita. Nah, itu latar belakangnya kisahnya adalah kalau orang Yahudi mau apa berdosa mau minta ampun itu membawa domba lalu disembelih oleh imam dan itu caranya. Tapi itu bayangan yang sebenarnya bahwa suatu saat nanti Yesus datang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Tidak perlu kambing atau domba lagi. Kalau domba sekarang berubah dosa menyembelih kambing. Berdua dosa lagi menyembelih kambing. Tapi ini sudah satu kali cukup. Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, siapa saja yang percaya kepadanya, mengakui tidak mampu untuk menyelesaikan dosanya, tetapi hanya mempercayakan diri kepada pengorbanan Yesus itulah yang memperoleh pengampunan dosa. Anak manusia, Yesus nanti dikatakan berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, itu dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kalian yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diampuni dosanya, maka marilah kita berbuat baik karena kita sudah diampuni. Bukan berbuat baik supaya diampuni, tetapi oleh karena sudah diampuni, kita mampu berbuat baik. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur atas pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkorban untuk manusia seluruh dunia ini dan kami sebagai sebagian dari orang-orang yang telah Engkau tebus. Biarlah kami mensyukuri penebusan-Mu dengan usaha kehidupan yang berkenan kepadamu dengan perbuatan baik menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan yang mati dikasih kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, kami sampaikan doa ini. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.